rekan-rekan, terima kasih atas kesempatannya. Saya Karisma Fitra Pratiwi yang akan menemani rekan-rekan sekalian dalam belajar materi akuntansi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat membantu rekan-rekan sekalian dalam menghadapi ujian tengah semester nanti ya. Nah, sebelum memulai, saya ada pantun nih untuk rekan-rekan sekalian. Jalan-jalan ke kota Surabaya, mampir sebentar beli oleh-oleh, belajar akuntansi penuh gaya, laporan rapi, masa depan cerah. Sekian pantun dari saya. Nah, selanjutnya kita akan mulai pembahasan materi. Soal teori pertama, sebutkan saldo normal dari akun-akun berikut ini. Yang pertama, purchase. Yang kedua, transportation in. Yang ketiga, sales return. Dan yang keempat yaitu inventory. Yang pertama yaitu purchase, yang artinya pembelian, saldo normalnya berada di debit. Mengapa demikian? Karena ketika kita melakukan pembelian, maka persediaan yang ada di perusahaan akan bertambah. Yang kedua, transportation in, saldo normalnya berada di debit. Mengapa demikian? Karena kelompok beban masuk dalam saldo normal debit. Sales return atau retur penjualan bersaldo normal di debit. Mengapa demikian? Ketika kita melakukan penjualan, maka kita akan mencatat di sisi kredit. Lalu ketika ada retur penjualan, maka ada pengembalian. Untuk mengurangi penjualan tersebut, maka kita akan mencatatnya di sisi debit. Yang terakhir yaitu inventory, bersaldo normal di debit. Mengapa demikian? Karena inventory merupakan aset. Soal teori yang kedua yaitu syarat pembayaran biaya angkut, di mana kepemilikan barang dapat dialihkan pada pembeli ketika pembeli menerima barang, sehingga penjual harus menanggung biaya angkut yang disebut. Nah, pernyataan ini adalah pengertian dari FOB destination. Soal ketiga, menurut akun persediaan barang dagang akhir periode, diketahui Rp5.500.000 dan berdasarkan perhitungan fisik Rp5.250.000. Maka jurnal penyesuaian apabila menggunakan metode perpetual adalah: pertama-tama kita harus cari selisihnya terlebih dahulu dengan cara Rp5.500.000 dikurangi Rp5.250.000 sama dengan Rp250.000. Lalu untuk jurnalnya, harga pokok penjualan pada persediaan senilai Rp250.000. Sebutkan dari jurnal khusus apa saja dan atau jurnal umum yang menjadi dasar pencatatan akun piutang di buku besar. Jawabannya ada jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum atau memorial. Soal kelima, berikan masing-masing satu contoh transaksi yang dicatat pada saat 1. Jurnal penerimaan kas, 2. Jurnal pengeluaran kas, dan yang terakhir yaitu jurnal penjualan. Yang pertama, jurnal penerimaan kas, contohnya CV Kucing Garong menerima kas senilai Rp20 juta untuk pelunasan piutang per 1 Desember 2023. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas, contohnya membayar hutang atas pembelian dari PT Mayora pada tanggal 4 Desember 2023. Dan yang terakhir yaitu jurnal penjualan, contohnya mengeluarkan faktur nomor 719 untuk CV Bukit Barisan atas penjualan kredit sebesar Rp21 juta. Nah, sekarang kita masuk ke soal praktika nomor 1. Berikut beberapa transaksi yang dilakukan oleh Budi dan Siti selama bulan Oktober 2023. Pada tanggal 2 Oktober, Budi menjual barang dagang senilai Rp3 juta kepada Siti, diketahui HPP Rp2.500.000 dengan term 2/10 N/30. Biaya angkut senilai Rp100.000 tunai dan menggunakan FOB destination. Tanggal 9 Oktober,
Budi mengeluarkan memo kredit karena pengembalian barang dari Siti atas transaksi tanggal 2 Oktober senilai Rp500.000 dengan HBP Rp400.000 dan tanggal 12 Oktober Siti melunasi atas hutangnya pada tanggal 2 Oktober. Maka, buatlah jurnal untuk mencatat pada sisi Budi sebagai penjual dan pada sisi Siti sebagai pembeli. Nah, untuk jawabannya, untuk bagian Budi dari sisi penjual pada tanggal 2 Oktober 2023, piutang pada penjualan sebesar Rp3 juta, lalu HPP pada persediaan senilai Rp2.500.000, dan beban angkut penjualan pada kas senilai Rp100.000. Lalu untuk tanggal 9 Oktober 2023, retur penjualan pada piutang senilai Rp500.000, lalu persediaan pada HPP senilai Rp400.000. Lalu pada tanggal 12 Oktober 2023, total utang Siti yaitu Rp3 juta dikurangi retur pembelian yaitu Rp500.000, jadi totalnya yaitu Rp2.500.000. Lalu untuk jurnalnya pada sisi Budi yaitu kas senilai Rp2.450.000, potongan penjualan senilai Rp50.000 di bagian debit, lalu di bagian kredit ada piutang senilai Rp2.500.000. Nah, untuk bagian Siti atau sisi pembeli pada tanggal 2 Oktober 2023 yaitu persediaan pada utang senilai Rp3 juta, pada tanggal 9 Oktober 2023 utang pada persediaan senilai Rp500.000, dan yang terakhir pada tanggal 12 Oktober 2023 utang senilai Rp2.500.000 pada sisi debit, lalu potongan pembelian senilai Rp50.000 dan kas senilai Rp2.450.000 di sisi kredit. Nah, sekarang kita akan membahas soal praktika yang kedua. Berikut adalah data neraca saldo belum disesuaikan per 31 Desember 2023 yang menggunakan metode fisik atau periodik. CV Jayakarta, neraca saldo per 31 Desember 2023, kas pada sisi debit senilai Rp420.000, piutang pada sisi debit senilai Rp65.000, persediaan pada sisi debit senilai Rp200.000, perlengkapan pada sisi debit senilai Rp36.000, tanah pada sisi debit senilai Rp3 juta, bangunan pada sisi debit senilai Rp6 juta, akumulasi penyusutan bangunan pada sisi kredit senilai Rp2 juta, utang dagang pada sisi kredit senilai Rp16 juta, modal jaya pada sisi kredit senilai Rp7.365.000, Brive Jaya pada sisi debit senilai Rp10.000, penjualan pada sisi kredit senilai Rp925.000, retur dan potongan penjualan pada sisi debit Rp45.000, pembelian pada sisi debit senilai Rp325.000, biaya angkut pembelian pada sisi debit senilai Rp25.000, retur dan potongan pembelian pada sisi kredit senilai Rp35.000, beban gaji pada sisi debit senilai Rp15.000, biaya sewa pada sisi debit senilai Rp180.000, beban iklan pada sisi debit senilai Rp20.000. Lalu, jumlah total untuk sisi debit senilai Rp10.341.000 dan pada sisi kredit senilai Rp10.341.000. Lalu, berikut adalah data penyesuaian pada akhir periode 31 Desember 2023. Yang pertama, persediaan pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan perhitungan fisik menunjukkan sebesar Rp150.000,
menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Yang kedua, perlengkapan yang tersisa pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp30.000. Lalu, yang diminta yaitu buatlah jurnal penyesuaian. Yang kedua, buatlah laporan harga pokok penjualan. Yang ketiga, buatlah laporan keuangan, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan posisi keuangan. Dan yang terakhir yaitu buatlah jurnal penutup. Nah, kita akan membahas jurnal penyesuaian. Penyesuaian pertama yaitu persediaan. Pertama-tama cari dulu selisih persediaannya dengan cara persediaan awal dikurangi persediaan akhir senilai Rp200.000 dikurangi Rp150.000 sama dengan Rp50.000. Lalu untuk jurnalnya yaitu ikhtisar laba rugi pada persediaan senilai Rp50.000. Lalu penyesuaian yang kedua yaitu perlengkapan. Pertama-tama cari dulu selisih perlengkapannya dengan cara perlengkapan awal dikurangi perlengkapan akhir sama dengan Rp36.000 dikurangi Rp30.000 sama dengan Rp6.000. Lalu untuk jurnalnya yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan senilai Rp6.000. Lalu kita akan mencari harga pokok penjualan. Diketahui persediaan awal senilai Rp200.000. Lalu untuk mencari pembelian bersih dengan cara pembelian senilai Rp325.000 ditambah beban angkut pembelian senilai Rp25.000 dikurangi retur dan potongan pembelian senilai Rp35.000 menghasilkan total pembelian bersih senilai Rp315.000. Lalu persediaan awal ditambah dengan total pembelian bersih menghasilkan barang tersedia dijual senilai Rp515.000 dikurangi persediaan akhir senilai Rp150.000 menghasilkan harga pokok penjualan senilai Rp365.000. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi dengan cara penjualan senilai Rp925.000 dikurangi retur dan potongan penjualan senilai Rp45.000 menghasilkan penjualan bersih senilai Rp880.000. Lalu dikurangi harga pokok penjualan senilai Rp365.000 menghasilkan laba kotor senilai Rp515.000. Lalu kita akan menjumlah semua beban operasional, antara lain beban gaji senilai Rp15.000, beban sewa senilai Rp180.000, beban iklan senilai Rp20.000, dan yang terakhir yaitu beban perlengkapan senilai Rp6.000. Jadi untuk total beban operasional senilai Rp221.000. Lalu untuk mencari laba bersihnya dari laba kotor dikurangi total beban operasional yaitu senilai Rp294.000. Lalu yang kedua membahas laporan perubahan ekuitas dengan cara modal awal senilai Rp7.365.000 ditambah laba bersih senilai Rp294.000 dikurangi Privajaya senilai Rp10.000, maka modal akhir senilai Rp7.649.000. Lalu kita akan membahas laporan posisi keuangan. Pada sisi aset terdapat dua macam aset, yaitu aset lancar dan aset tetap. Untuk aset lancar terdapat kas senilai Rp420.000, piutang Rp65.000, persediaan Rp150.000, perlengkapan Rp30.000. Maka total aset lancar yaitu Rp665.000. Lalu aset tetap ada tanah senilai Rp3 juta, bangunan senilai Rp6 juta, dan akumulasi penyusutan bangunan senilai Rp2 juta. Maka total aset tetap yaitu Rp7 juta.
Maka dari keseluruhan total aset adalah Rp7.665.000. Lalu pada sisi liabilitas terdapat utang dagang senilai Rp16.000 dan ekuitas modal jaya senilai Rp7.649.000. Maka total liabilitas ditambah total ekuitas adalah Rp7.665.000. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang jurnal penutup. Pertama, kita akan menutup akun penjualan serta retur dan potongan pembelian dengan cara penjualan di sisi debit senilai Rp925.000, retur dan potongan pembelian senilai Rp35.000 di sisi debit, dan ikhtisar laba rugi pada sisi kredit senilai Rp960.000. Lalu kita akan menutup pembelian, retur dan potongan penjualan serta beban-beban dengan cara ikhtisar laba rugi senilai Rp591.000 pada sisi debit. Lalu pada sisi kredit ada pembelian senilai Rp325.000, retur dan potongan penjualan senilai Rp45.000, beban gaji senilai Rp15.000, beban sewa senilai Rp180.000, beban iklan senilai Rp20.000, dan beban perlengkapan senilai Rp6.000. Lalu karena perusahaan menghasilkan laba, maka laba tersebut akan menambah modal. Maka kita akan mencatatnya dengan ikhtisar laba rugi pada sisi debit senilai Rp294.000 dan modal pada sisi kredit senilai Rp294.000. Karena tadi terdapat prive, maka prive tersebut akan mengurangi modal. Maka kita akan mencatatnya modal pada sisi debit senilai Rp10.000 dan prive pada sisi kredit senilai Rp10.000. Baik rekan-rekan, selesai sudah pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Saya juga ingin memberikan tips and trik untuk rekan-rekan dalam menghadapi UTS, yaitu dengan membuat jadwal belajar, mengatur waktu agar dapat belajar secara teratur, lalu merangkum materi dan membuat rangkuman poin-poin materi agar lebih mudah dipahami. Yang terakhir yaitu latihan soal-soal untuk UTS, mengerjakan soal-soal yang mungkin akan keluar pada saat UTS. Baik, itu saja tips and trik untuk rekan-rekan dalam menghadapi UTS. Semangat selalu rekan-rekan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Semoga rekan-rekan semua dapat dilancarkan proses ujian tengah semesternya dan dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Sebelum itu, saya ada sedikit pantun nih buat rekan-rekan. Memetik buah di kebun Pak Tani, jangan lupa membawa keranjang. Akuntansi itu hitung-hitungan, menata keuangan agar seimbang. Terima kasih rekan-rekan semua dan sampai jumpa. Hima Prodi Akuntansi, useful and genius.